Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tabi'un. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat Republik Indonesia? Perkenalkan, saya Damsi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandar Lampung. Asal sekolah SMA Taman Siswa Teluk Betung. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Pada kesempatan pertama, saya melakukan aksi nyata pada rekan sejawat untuk memahamkan konsep, strategi, serta penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Pada kesempatan yang kedua, saya melakukan aksi nyata di dalam kelas bersama dengan anak-anak untuk merubah peraturan kelas menjadi keyakinan-keyakinan kelas sehingga muncul budaya positif di lingkungan kelas untuk mempengaruhi budaya positif di lingkungan sekolah untuk menghadirkan motivasi-motivasi perubahan dari dalam diri anak murid atau yang biasa disebut dengan motivasi intrinsik. Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ya baik Bapak Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, izin hari ini saya akan menyampaikan tentang beberapa hal tentang budaya positif di lingkungan SMA Taman Siswa Teluk Betung. Ya, baik, sebelum kita melangkah jauh tentang budaya positif di lingkungan sekolah, maka kita adakan terlebih dahulu kesepakatan kelas kita pada pagi hari ini. Yang pertama, ketika ingin berbicara atau ada keperluan di luar ruangan, silakan mengangkat tangan terlebih dahulu biar kita tertib satu sama lain. Yang kedua, kita menghargai waktu satu sama lain. Insya Allah kegiatan ini dimulai tepat waktu dan akan berakhir dalam tepat waktu. Terus yang ketiga, menghadirkan pikiran dan perasaan di dalam ruangan ini sehingga kita akan fokus dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga kita mendapatkan manfaat dari kegiatan pada hari ini. Terus aktif dalam mengikuti kegiatan, handphone silakan bisa hilang terlebih dahulu. Jika ada keperluan kita bisa angkat tangan untuk mengangkat telepon yang berderi atau telepon yang bergetar. Selanjutnya jika ada yang diperlukan silakan dicatat dalam buku catatan Bapak Ibu sekalian. Ya baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita tenangkan hati, pikiran kita untuk fokus dalam proses pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai proses pembelajaran hari ini, silakan yang temannya duduk berhadap-hadapan, silakan berhadap-hadapan satu sama lain terlebih dahulu. Ya, berhadap-hadapan satu sama lain terlebih dahulu. Kita akan hadirkan kebahagiaan kepada teman kita dengan memberikan ekspresi terbaiknya, gitu ya. Yang nggak ada temannya, cari temannya terlebih dahulu, gitu ya. Oke, ya. Mulai ya. Nanti Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan pejamkan mata kita terlebih dahulu. Nanti hitungan ketiga, ya. Nanti hitungan ketiga, kita akan memberikan ekspresi bahagia terbaik yang bisa kita berikan kepada teman kita, gitu ya. Jadinya boleh misalnya tutup mata dengan dua telapak tangan seperti saya ini misalnya. Nanti ketika saya hitung 1, 2, 3, boleh berikan ekspresi terbaik. Boleh pakai gitu ya, atau boleh pakai cinta atau dan lain sebagainya macamnya. Bisa ya Bapak Ibu sekalian ya, untuk menghadirkan pikiran dan kebahagiaan kita terlebih dahulu. Ingat visi kita sebagai taman siswa, bahagia adalah yang utama, gitu ya. Oke Bapak Ibu, kita mulai. Ya, oke, kita mulai. Berhadapan-hadapan, dipejamkan matanya terlebih dahulu. Ya, lagi sama lagi nih anak. Lagi sama lagi nih anak kita menjadi cinta. Oke, ya baik Bapak Ibu ya. Kita mulai. 1, pejamkan mata. 1, 2, 3. Kayaknya masih malu-malu ya, masih malu-malu sekali. Langsung berekspresi ya, boleh berekspresi, boleh pelukan, boleh tangan, boleh bentuk apa aja boleh ya. 1, boleh ya. 1, 2, 3. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua.
hadirnya hari ini. Agenda kita hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita, yang ketiga pemahaman inti, terus eksplorasi konsep dan refleksi, gitu ya. Mari karena tadi kita sudah buka akan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka kembali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, nggak asing lagi tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan kebudayaan dan lingkungan positif di lingkungan sekolah. Kita berada di lingkungan perguruan Taman Suwoto Lutung, di mana konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara itu cuma satu Bapak Ibu. Tujuannya adalah memberikan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya kepada peserta didik kita, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka tujuan pendidikan taman siswa yang dikonsep Ki Hajar Dewantara ini dikemas dengan satu salam dan bahagia. Salam itu artinya keselamatan, kebahagiaan itu adalah di dalam dirinya anak-anak. Maka tujuannya cuma itu Bapak Ibu sekalian. Dan konsep itu sekarang digunakan untuk pendidikan nasional kita dalam kurikulum Merdeka. Maka kita sebagai orang taman siswa harusnya lebih berani lagi menerapkan konsep ini untuk menghadirkan kegiatan pembelajaran yang memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada peserta didik kita. Selanjutnya itu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan di sekolah kita secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru tentang konsep disiplin. Karena nanti mungkin kita akan membahas tentang disiplin sekolah. Kalau kita dengar kata disiplin, kayaknya pasti berkaitan dengan pelanggaran aturan yang harus disiplinkan. Padahal konsep disiplin itu tidak seperti itu. Tapi paradigmanya di pendidikan Indonesia sudah berubah. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Karena budaya positif ini, meskipun memang tugas utamanya seperti yang disampaikan kepala sekolah tadi, tugas utamanya adalah guru BK dan kesiswaan. Tapi budaya positif ini tidak akan tertib, tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada kerjasama di antara kita bersama. Selanjutnya, mendemonstrasikan nanti pemahaman kita, nanti kita akan lebih sedikit praktek Bapak Ibu, sehingga kita bisa lebih mempraktekkan kepada anak-anak kita. Terus menerapkan strategi disiplin positif serta bersikap efektif dan kritis terhadap budaya di lingkungan sekolah. Lanjut. Iya. Ciri khas kurikulum Merdeka. Ya, ini dibuka dengan pertanyaan pemantik. Biasa Bapak Ibu sekalian boleh menyampaikan argumentasinya tentang 3 pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Siapa yang mau lebih dahulu menyampaikan argumentasinya Bapak Ibu? Boleh? Angkat tangan. Boleh pilih 1, 2, 3. Setuju atau tidaknya? Kalau setuju apa alasannya? Kalau tidak apa alasannya? Boleh? Boleh? 1, 2, 3. Iya, boleh Ibu Rostiana. Yang kedua nanti Ibu Eko. Iya. Bismillah. Insyaallah saya sepakat nomor 3 dan itu sudah sering dilakukan ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak ya. Yang saya lakukan adalah ini kasih ngomongnya. Boleh. Contoh yang saya terapkan adalah ketika anak-anak diberi pertanyaan ya, pertanyaannya nggak payah-payah ya. Misalnya materi saya ada di cuaca dan iklim di geografi. Kemudian saya tanya, hari ini apa yang kalian lihat begitu keluar dari rumah? Misalnya berawan, misalkan mendung. Kemudian anak-anak sudah cerita, mendung menurut kamu apa? Kemudian menurut kalian apa? Yang bisa menyebutkan, yang bisa menjelaskan mendung di pengertian mereka, ya sebelum materi ya, itu pasti benar jawabannya. Kemudian terlepas itu benar sesuai dengan materi atau sepengetahuan dia aja, kemampuan siswa saja untuk menjelaskan, dia itu dikasih reward. Rewardnya sederhana, bisa tepuk tangan, bisa dikasih aplaus, sama aja itu tepuk tangan dan aplaus ya. Pokoknya kesepakatan di mana anak itu pada akhirnya bangga bahwa apa yang dia jelaskan, yang sepele itu menjadi motivasi yang lainnya. Oke. Begitu. Terima kasih.
Iya, baik. Terima kasih kepada Ibu Rostiana. Kita lanjut kepada Ibu Eva. Silakan, Ibu. Terima kasih. Sama dengan Bu Rostiana tadi tentang memberi penghargaan buat pendidikan kerja anak, benar sekali. Karena untuk saat ini saya pun untuk yang 1 dan 2 kurang setuju. Untuk yang 3 sangat setuju. Sebab penghargaan itu jangankan anak ya, kita saja diberikan reward itu sangat senang, apalagi anak. Nah, kemarin hari Jumat, maaf di kelasnya Bu Festi, kita tahu Zaki itu kan luar biasa ya, Zaki si Parjo, saya tanya namanya siapa, namanya Parjo, luar biasa. Tapi setelah jam 15 menit terakhir saya puji dengan cara, ternyata Zaki bisa loh, ternyata kamu bisa loh begini, oh semangat. Nah artinya tidak harus dengan tepuk tangan atau apapun, dengan kita mendekati, kemudian kita usaplah punggungnya, itu suatu hal yang sangat mungkin menurut anak itu bisa membuat semangat belajar. Yang sebelumnya itu luar biasa, dikerasin malah makin keras, ditegur malah makin bikin kacau keadaan. Tapi begitu diusap, didekati dengan pendekatan psikologisnya ya, begitu saya tanya rumahnya di mana, bapaknya kerja di mana, itu langsung lemes, langsung lembut. Nah seperti itu kira-kira. Artinya penghargaan itu memang betul sangat memotivasi belajar anak, insya Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih boleh dulu dari Bapak Ibu untuk kita semua. Ya, pada hari ini luar biasa pertanyaan pemantik. 1, 2 mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Terus yang ketiga dominansi setuju bahwa penghargaan dapat bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti kita akan lihat penghargaan seperti apa yang bisa meningkatkan motivasi anak, atau ada hal-hal yang membuat miskonsepsi terhadap penghargaan gitu ya. Nanti kita akan masuk lebih ke dalam. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini topik yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi dengan 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi tentang pembahasan inti kita. Nanti dia kita akan praktek bersama-sama tentang segitiga restitusi. Ya, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai universal. Masuk kita ke materi pertama. Sebelum kita masuk ke dalam materi pertama tentang disiplin positif di lingkungan sekolah, kita akan sedikit membuat paradigma perubahan tentang kepalan tangan. Nanti Bapak Ibu sekalian saya akan berikan sebuah kertas. Di kertas ini Bapak Ibu boleh tulis apa saja atau hargakan diri di dalam kertas ini apa saja. Jadinya Bapak Ibu silahkan nanti di kertas ini anggap aja ini adalah sesuatu hal yang berharga bagi Bapak Ibu sekalian. Nanti silahkan di teman sebelahnya bersara bergantian nanti 30 detik satu sama lain. Nanti yang satunya ini misalnya tulis uang 1 miliar, kita kepalkan. Boleh nggak teman kita membuka sebelahnya? Teman yang sebelahnya itu boleh menggunakan apa saja dalam membuka, boleh membujuk, boleh mengancam, boleh menghardik, boleh merayu, boleh memberikan uang sebagai hadiah untuk dia mau membuka kepalan tangan tadi, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan nanti boleh ditulis, boleh ya, boleh ditulis, boleh juga dimaknakan saja di dalam kertas ini. Satu kata, suatu benda yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Boleh benda, boleh manusia, boleh siapapun yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga dalam diri Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu akan genggam dengan sekuat tenaga gitu ya. Dan boleh tidak Bapak Ibu melakukannya gitu. Boleh Pak Haryono di sini biar Bapak ada temennya juga untuk praktik. Sudah Bapak Ibu tulis bendanya? Oke. Tulis suatu benda atau suatu hal yang paling berharga. Iya, tulis benda atau sesuatu hal yang sangat berharga bagi Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau sudah ditulis, silahkan dilipat dengan baik atau gimana caranya. Dipegang, dikucil-kucil juga boleh. Dipegang. Nanti
gantian ya Bapak Ibu ya. Nanti kita ambil posisi sebelah kanan terlebih dahulu, yang mengepalkan tangannya. Sebelah kiri silahkan bertugas untuk merayu temannya untuk membuka kepalan tangannya. Nanti 30 detik kemudian nanti kita gantian. Bisa Bapak Ibu? Sudah? Bu Rosdiana nulis apa tuh? Gak boleh nyontek ya? Oke? Sudah? Boleh Pak? Tulis aja Pak. Gak usah digambar Pak. Ya boleh Pak. Udah? Beres Bapak Ibu? Bisa? Oke, sekarang silakan berhadap-hadapan. Oke, silakan berhadap-hadapan. Bu Irfani sama Bu Nia sudah? Iya. Oke. Silakan 30 detik dari sekarang, yang bagian sebelah kiri merayu yang sebelah kanan untuk membukanya. Ya, yang sebelah kiri. Misalnya yang deretan sini, berarti deretan sini yang merayu sebelah kanannya, kepala tangannya untuk membuka tangannya. Boleh? Lah masih nggak apa-apa, nanti dalam 30 detik itu nanti ada yang makasih, ada yang ngasih, tergantung cara kita merayu teman kita. Boleh Bapak Ibu silakan. Udah, terserah, bebas, boleh dikasih, boleh enggak? Iya, boleh Bapak Ibu. Boleh dirayu, boleh melakukan apa saja. 30 detik Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu, boleh. Dirasa dulu, ada yang dapat, satu tangan, ada yang dapat, 2 orang yang dapat. Oke, sekarang kita gantian. Yang sebelah kiri yang mengepalkan tangannya, rayulah dengan rayuan boleh, menghardik boleh, ngancam pakai golok juga boleh. Oke Bapak Ibu, boleh melakukan strategi 30 detik dari sekarang. Oke, cukup Bapak Ibu sekalian, beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Ada yang dapat di sesi yang kedua? Oke, Bu Eva, Bu Fitri dapat. Oke, oh Pak Aryo juga dapat. Berat kayaknya, bisa mendapatkan sesuatu hal. Ada teori yang kita dapatkan dari permainan mengepalkan tangan ini Bapak Ibu. Ada yang mau menyampaikan sesuatu hal yang dapatkan? Oh, boleh Pak Bu, silakan. Ya, dari permainan ini soal sesuatu yang berharga buat pribadi masing-masing, tapi di sini ada perintah upaya bagaimana kita mengetahui sesuatu itu yang bukan milik kita. Ini perlu proses, Pak. Ada tahapan sesi 1 dan sesi 2. Sesi 1 kami sama-sama nggak berhasil mempertahankan itu semua. Tapi lama-lama mungkin dengan sesi yang kedua, nggak tahu misinya apa, akhirnya kami juga saling membutuhkan, akhirnya saling memberitahu. Jadi kesimpulan kami ya pada akhirnya kami juga butuh orang lain dalam hal apapun yang menurut kami berarti. Ya, baik, kekurangan yang meriah adalah Bapak Ibu sekalian atas apresiasi atau refleksi dari games kepalan tangan. Kita lanjut Bapak Ibu. Iya. Ini perubahan paradigma tentang teori kontrol atau teori pilihan tentang ilusi. Pertama Bapak Ibu sekalian, ilusi guru bisa mengontrol murid. Sama dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu memegang sesuatu benda yang tadi sudah Bapak Ibu sangat berharga. Sejatinya yang membolehkan membuka sama yang tidak membolehkan membuka itu tergantung rayuan teman kita atau tergantung kita? Tergantung kita. Maka ilusi kalau seguru bisa mengontrol anak murid, maka di saat guru bisa mengontrol anak murid, di saat itulah
anak murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Karena semua sesuatu tergantung diri sendiri. Begitu juga dengan tadi kepala tangan tadi. Kita mau buka, ya hak kita. Kita mau nutup, itu hak kita. Mau dirayu sebagaimana kayak pun. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nanti kita terapkan dalam studi ini, ilusi itu orang dewasa. Anak-anak kita dalam mungkin anak-anak yang mungkin kita anak kecil yang kita bisa paksa dia untuk mengikuti apa yang kita mau. Tapi ternyata dengan kita paksa, di saat itu sebenarnya bukan kita yang memaksa atau kita yang kontrol dia, bukan. Di saat itu dia sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh gurunya. Kita lanjut. Nah, ini yang disebut dengan teori respon. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tentang segala sesuatu? Pertama, stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar kita berpandangan sama dengan kita. Tapi harusnya teori kontrol yang kita pilih adalah kita semua berusaha memandangi pandangan itu. Karena kita semua punya pandangan masing-masing tentang dunia. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagaimana sesuatu kesalahan. Tapi teori kontrol yang harus kita pilih adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak melakukan apapun yang menurut kita salah, tapi dia mestinya punya tujuan. Meskipun tujuannya adalah misalnya dia jalannya dalam kelas, pasti dia punya tujuan untuk cari perhatian kita, ya apa? Pasti dia punya tujuan. Maka kita harus ubah teori kontrolnya. Terus orang lain bisa kontrol saya. Nggak bisa, hanya Anda yang bisa kontrol diri Anda tadi. Sama kayak di kepala tangan tadi. Cuman kita yang bisa kontrol. Terus saya bisa kontrol orang lain. Tapi teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalaupun kita bisa kontrol orang lain, itu ingat teorinya adalah orang tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tadi kan mungkin ada yang rujukannya gagal, tapi kita paksa. Ya, sehingga teori kontrolnya harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadinya kita harus kolaborasi. Kalau tadi rujukannya nggak ada, pemaksaannya itu jangan diadakan, tapi dikolaborasi bagaimana cara menciptakan suatu pilihan baru. Terus yang terakhir, model berpikiran itu menang atau kalah. Salah, harusnya kita berpikir model berpikir itu menang dan menang apapun yang kita lakukan. Lanjut. Ya. Kita simak dulu video ini Bapak Ibu sekalian. Biar kita refresh diri kita. सर आपके जो उस पर कार का इंतजार किया है कैसी जाने बूंदे आई जाने कैसा दर्द लाई सामने क्या है ये तेरे क्यों रुका है तू बता दे कौन तुझको पार देगा कौन होगा वो मसीहा मुझसे तू ढूंढता है भूली है तू वही तुझमें तेरा रास्ता है तुझमें तेरा है सहारा
Jauh Bapak Ibu kita main yang ke India pada pagi hari ini. Dari film tadi atau dari video pendek tadi, apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan? Boleh siapa yang mau menyampaikan? Boleh Bapak Ibu? Apa yang bisa didapatkan dari video tadi? Boleh, nggak apa-apa. Ayo Bapak Ibu. Oh iya, boleh Pak. Baik, dari simulasi contoh tadi sebuah film tadi, bahwa adanya ide motivasi yang memang di luar dugaan, nalar, yang harusnya itu muncul dari usia-usia yang produktif, yang sudah punya pemikiran, yang punya hak untuk memberikan keputusan. Bahkan orang dewasa yang dianggap punya untuk memetakan jalan keluar hanya bisa berdebat. Tapi ini muncul sosok seorang anak yang memang di luar nalar kita untuk berpikir seperti itu, melakukan itu. Jadi kesimpulannya menurut saya, jadi kadang kita menganggap karena itu anak, itu tidak mungkin itu terjadi. Ternyata ini dalam contoh film ini, ide-ide anak itu tidak bisa dipungkiri. Kenyataannya bisa memotivasi dan menggerakkan orang-orang yang harusnya awalnya beliau yang memberikan keputusan. Jadi kesimpulannya itu, jadi kita menghargai juga keputusan anak yang memang selama ini dikecilkan, selalu tindakannya itu anak kecil. Ternyata dari anak kecil itu membuahkan hasil karya yang besar sekali yang bisa memutuskan suatu masalah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Luar biasa pemikirannya Bapak Kepala Sekolah kita, visioner ke depan. Kenapa dari sebuah film tadi kita bisa ngambil makna bahwa perubahan itu tidak hanya hadir dari orang-orang dewasa saja, tapi bisa dari anak kecil. Seperti dengan dikatakan Kepala Sekolah juga tadi, bisa hadir dari anak-anak kita dalam proses perubahan. Tapi inti dari suatu perubahan adalah harus ada yang memulainya Bapak Ibu. Secara logika anak tadi itu memulai untuk mendorong pohon tadi itu yang masalah besar, kayaknya nggak mungkin sampai, nggak mungkin itu geser sedikit pun. Tapi ketika ada yang mau memulai, maka di saat itulah bisa mampu menggerakkan orang-orang lain untuk melakukan suatu perubahan. Kita lanjut. Ini dia perubahan-perubahan yang akan kita hadirkan di lingkungan sekolah kita tentang disiplin positif di lingkungan sekolah atau budaya positif di lingkungan sekolah. Nanti kita akan masuk ke teori motivasi. Satu, seperti untuk menghindari hukuman untuk mendapatkan imbalan. Motivasinya itu motivasi seperti motivasi ekstrinsik. Terus untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebijakan nilai besar serta keyakinan kelas, itu motivasinya dari dalam. Ada posisi kontrol juga, ada pembuat hukuman, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, manajer gitu ya. Serta ada 5 kebutuhan manusia juga dan segitiga restitusi. Kita lanjut. Ini makna disiplin sesungguhnya Bapak Ibu sekalian. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari dalam diri murid kita. Disiplin ini membuat orang lain menggali potensi untuk sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, seperti yang saya katakan di awal tadi, di budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan antara kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Kalau kita misalnya, kamu ini gak disiplin, berarti anak-anak ini negatif, tidak melakukan suatu kesalahan. Padahal disiplin itu harusnya dihubungkan dengan sesuatu hal yang mulia, dengan suatu tujuan. Ya, ini ada nilai-nilai kebijakan universal, nanti kita akan dalami lagi dalam keyakinan kelas. Karena nilai-nilai universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Serta nilai-nilai universal yang mengandung kebijakan di dalamnya itu tidak butuh agama, tidak butuh ras, tidak butuh bangsa, tidak butuh apapun dalam menyepakatinya. Karena semua nilai-nilai universal itu kita bisa kesepakati secara bersama-sama. Kita lanjut. Kita masuk ke dalam yang kedua Bapak Ibu sekalian. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini teori motivasi perilaku manusia.
Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maka motivasinya eksternal, sama dengan anak-anak. Ketika dia datang ke sekolah ini, cuman datang tidak terlambat, itu tujuannya adalah dia biar nggak dihukum, biar nggak telat marah gurunya, maka itu motivasinya eksternal yang tidak akan bertahan lama. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan tentang sesuatu. Misalnya kalau kamu masuk telat, tidak telat hari ini, kamu akan mendapat reward sesuatu dari ibu. Dia melakukannya dengan motivasi eksternal lagi. Terus yang ketiga, ini yang paling puncak yang harus kita hadirkan di dalam diri anak-anak atau di dalam diri kita, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan ini? Maka itu motivasinya internal. Maka kita harus hadirkan di dalam diri anak-anak kita sehingga muncul motivasi internalnya untuk melakukan suatu perubahan. Ini sosok yang selalu kita kenal dan selalu kita bicarakan setiap harinya. Karena bagi orang luar sana, Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan, tapi bagi kita mahasiswa adalah bapak kandung kita semua. Maka Ki Hajar Dewantara menyampaikan, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Maka ketika kita mau memerdekakan anak-anak, maka kita harus, anak-anak kita harus kita buat cakap untuk memerintah dirinya juga sendiri. Kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Mungkin ini agak berbeda Bapak Ibu dengan teori-teori kita seperti biasa. Beda dengan yang kegiatan apresiasi yang muncul di dalam diri. Misalnya kita menjanjikan sesuatu dapat hadiah, maka pengaruh dari teori penghargaan itu bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang minta bujukan. Dorongannya adalah faktor eksternal. Pertama, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya dia mungkin akan lebih cepat berubahnya, tapi jangka panjangnya dia akan ketergantungan. Penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan dan kualitas. Contoh misalnya, pelajaran umumnya mungkin matematika. Baik anak-anak sekalian, ini ada soal, siapa yang cepat dia akan mendapatkan sesuatu yang ibu tunjukkan ini. Maka kadang-kadang anak-anak akan cepat tapi tidak tepat atau mengurangi kualitas dari jawaban tersebut. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi. Karena dia cuma pengen dapat penghargaan, maka motivasi dalam dirinya untuk menghargai dalam dirinya itu menjadi kurang. Terus penghargaan merusak hubungan. Biasanya kalau sudah berkaitan dengan hal tersebut, biasanya anak-anak akan saling sikut tuh ya, saling dorong atau saling menjatuhkan satu sama lain sehingga rusak hubungan dalam melakukan persaingan. Lanjut, ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Kalau yang disampaikan Ibu Rostiana, Bu Epa, itu bukan penghargaan, tapi apresiasi yang memang wajib dilakukan guru kepada anak murid ketika dia melakukan sesuatu. Tapi kalau penghargaan, misalnya anak-anak sekalian yang ingin satu pada semester ini dapat handphone, hadiah. Mungkin sama kayak kita, anak-anak kita mungkin sering, ayo nak, kalau kamu puasa 30 hari, maka dapat hadiah dari bapak ibu. Jadi anak-anak itu bukan tertanam dalam dirinya, oh saya puasa itu karena kewajiban dalam diri saya, tapi kayak dia dapat THR atau dapat hadiah, maka motivasinya jadi berbeda. Nah, pertama, berikan pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi seperti yang disampaikan Bu Eva tadi tentang Zafi. Disampaikan, diberikan apresiasi, pengakuan secara pribadi. Juga pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Terus pengakuannya yang secara konsisten dan fokus pada proses, bukan hasil. Karena anak itu ketika dia mampu berproses dengan baik, maka dia menentukan sesuatu hal yang perlu diapresiasi. Lanjut, nah ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya contoh pembukaan kita kepada anak-anak. Kemarin saya perhatikan kamu gini. Terus ya kebijakannya apa? Rasa empati kamu itu besar banget kepada teman kamu.
Situasinya apa? Pada saat menolong murid baru di dalam kelas kita. Jadinya kita harus sampaikan tentang pembukaannya dulu, narasinya. Terus kita sampaikan nilai kebajikan yang dia lakukan dalam situasi apa sehingga muncullah dia menghargai diri. Tadi seperti dengan apa yang disampaikan dengan Bu Eva, langsung praktek beliau di dalam kelasnya, mengapresiasi anak secara khusus dan munculkan motivasi. Bu Eva tidak melakukan, ayo Zaki kalau kamu bisa nanti ibu kasih nilai 80. Kadang-kadang kalau kita buat motivasi seperti itu Bapak Ibu, yuk anak-anak sekalian yang bisa jawab, Bapak akan berikan nilai MIP-nya 90. Biasanya yang ambisius yang akan berlomba-lomba ya, yang nggak mungkin mencapai itu, dia akan ya udah diem aja gitu kan, gua nggak mungkin gitu ya, gua nggak mungkin melakukannya. Jadi ada dua kubu nanti Bapak Ibu yang ada. Lanjut, iya, ini tindakan guru. Sekarang kita masuk ke dalam pendapat Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa poin di dalam pendapat ini, ada 8. Mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi menurut Bapak Ibu sekalian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7. Monggo Bapak Ibu. Boleh satu-satu. Mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Nanti kita akan bandingkan. Oh ini hukuman, oh ini konsekuensi, oh ini restitusi. Monggo. Boleh nggak harus dari pertama? Boleh dari bawah, boleh dari tengah. Monggo Bapak Ibu, siapa yang mau duluan? Bu Besti, Pak Supri, nah Bu Besti. Untuk yang hukuman itu misal push up 15 kali. Oke, itu hukuman. Terus Ada lagi 2. lari mengelilingi lapangan basket 2 kali sama 10 menit untuk pelajari PJOK. Oke. Gak apa-apa, berpendapat aja Bu. Nomor 2 tuh. Nomor 1 juga. Oke. Saya tepuk tangan dulu untuk Bu Pesi yang sudah berpendapat. Kita lanjut ke Pak Supri. Enggak Pak. Hukuman dan konsekuensi. Mana yang hukuman yang konsekuensi itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Yang lainnya hukuman Pak. Oke, baik. Kasih tepuk tangan untuk Pak Supri. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berpendapat? Cukup? 2 teman kita yang mewakili? Iya, cukup. Kita lihat next. Iya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, gak ada hubungannya sama keterlambatan dia, itu hukuman. Terus murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga hukuman. Tapi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air, itu konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Dia terkonsekuensi untuk membereskan masalah tersebut. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu ternyata hukuman, bukan konsekuensi. Tapi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Kenapa kalau dia jadi konsekuensi? Anak-anak yang PJOK sebelum belajar pasti harus ada pemanasan terlebih dahulu. Sedangkan dia terlambat, maka untuk memberikan pemanasan juga konsekuensi itu, maka dia diberikan lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Lanjut. Iya, ini dia Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu cenderung dadakan Bapak Ibu. Cenderung dadakan, misalnya anak bertingkah, kita berpikir oh hukumnya apa ya. Tapi kalau konsekuensi itu kesepakatan. Kalau dia melakukan ini maka konsekuensi ini. Kalau dia melakukan ini maka konsekuensi itu. Jadi anak tidak kaget. Kalau hukuman itu bentuknya negatif, kalau konsekuensi itu hukumannya netral. Nanti ada yang positif namanya restitusi. Bisa diamati Bapak Ibu? Misalnya contoh, suatu kita bahas sedikit aja. Sesuatu yang meyakini harus terjadi, kalau itu hukuman.
Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu ya udah, sesuatu itu harus terjadi saja. Karena dari konsekuensi yang dia lakukan. Tapi kalau hukum biasanya menyakitkan. Terus anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin, karena dia sudah tahu kalau saya terlambat saya kena apa, saya kena melakukan apa gitu. Saya melakukan kesalahan, bukan karena konsekuensi itu adalah kesepakatan di dalam terus merasa marah, terakhir rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu kehilangan hak aja, terus dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tapi dia ngerti tentang konsekuensi. Kita lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadikan tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut. Ini dia bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagal itu hukuman, Bapak Ibu. Sedangkan identitas sukses itu disiplin. Disiplin pun dibagi menjadi dua, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu sifatnya negatif, karena dadakan dan anak-anak mau nggak mau dari terima. Kalau konsekuensi, anak-anak sudah tahu konsekuensinya kalau melakukan suatu kesalahan. Sedangkan restitusi itu hal yang positif. Misalnya contoh kita masuk ke dalam hukuman, peraturannya ini, kamu harus ini. Apa peraturannya, konsekuensinya? Mampukah kamu melakukannya? Terus apa yang kamu yakini? Apa yang harus yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki suatu masalah? Biasanya, misalnya contoh, kalau kita lakukan hukuman, anak-anak datang terlambat, pakai sepatu nggak sesuai dengan aturan. Hukuman aturannya ini nak, karena kamu nggak ini, lepas sepatu kamu, gak usah pakai sepatu seharian. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Ditahan dulu. Terus mampukah kamu melakukannya untuk besok? Apa yang menjadi hambatan kamu untuk besok tidak mengulangi lagi kesalahan? Terus apa sebenarnya keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah kita, peraturan sekolah kita? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki sehingga dia kembali kepada teman-temannya, kelompoknya dalam mental yang lebih kuat? Ya, terus misalnya contoh, murid atau anak akan tersakiti di poin nomor 4 Bapak Ibu. Murid kalau di konsekuensi itu murid cuma dibuat tidak nyaman aja karena dia melaksanakan konsekuensi. Tapi kalau di restitusi, murid akan mendapatkan penguatan karena dia lahir dari motivasi intrinsik di dalam dirinya untuk melakukan perubahan. Ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan yang pertama, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadinya anak-anak itu nanti akan memahami setiap kesalahan, meskipun dia melakukan kesalahan di sekolah ini, itu merupakan proses belajar, bukan sesuatu hal yang harus dihakimi. Terus memperbaiki hubungan, terus tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan mental yang lebih kuat. Kita lihat dulu Bapak Ibu video ini.
itu pentingnya tim dalam melakukan sesuatu. Maka saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan suatu perubahan ini, menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah ini secara bersama-sama. Karena kalau cuma satu, dua, itu tidak akan menerapkan budaya positif, justru malah akan menghadirkan suatu perbedaan. Iya, ini dia Bapak Ibu, keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini merupakan keyakinan yang ada dalam diri anak-anak, sehingga dia melakukan sesuatu itu berdasarkan keyakinan yang ada di dirinya untuk menghargai sesuatu. Beda dengan suatu peraturan. Peraturan itu adalah sesuatu hal yang dalam otak anak-anak itu sesuatu hal yang harus dilakukan. Ketika dia tidak melakukannya, maka ada konsekuensi atau hukuman yang dia terima. Sehingga kata harus itu membuat anak tidak nyaman dalam melakukan peraturan. Meskipun peraturan keyakinan itu lahir dari suatu peraturan. Kita contohkan Bapak Ibu. Mengapa kita melakukan peraturan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan beroda dua? Kenapa Bapak Ibu? Untuk keamanan, untuk keselamatan. Karena aspal lebih keras daripada kepala. Oh iya, karena aspal lebih keras daripada kepala ya. Andaikan kalau kepala lebih keras daripada aspal, aman-aman aja Pak ya. Oh iya, benar itu. Ya, terus mengapa kita memiliki peraturan 3M kalau dulu waktu kita COVID itu ya, menggunakan masker, mencuci tangan, terus menjaga jarak 1,5 untuk keselamatan, ya kan? Itu peraturannya. Tapi ada tujuannya yang disebut dengan suatu keyakinan yang masuk ke dalam nilai universal. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini dia langkah-langkah. Mari kita terapkan yang punya kelas. Kita pasti punya kelas masing-masing. Mari kita ubah yang tadinya mungkin kita anak-anak sebelum belajar kita biasanya ada peraturan ya. Ada kesepakatan kelas yang harus kita ikuti. Mari kita ubah peraturan kelas yang selama ini sudah kita coba untuk menertibkan anak-anak, untuk menyatukan kekeluargaan anak-anak dalam kelas menjadi suatu keyakinan kelas. Dan saya sudah mencobanya terlebih dahulu kemarin di kelas 10 E2 di kelas saja. Karena kebetulan itu akan jadi anak-anak itu berpikir dengan sepakat kalau peraturan itu lebih cenderung untuk dilanggar sih Pak. Ya nggak? Ya nggak? Di otak kita kalau peraturan ya lebih cenderung untuk dilanggar. Tapi kalau keyakinan itu yakin dalam dirinya. Yang ketika dia tidak melakukan berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri. Pertama, langkah pertama itu munculkan dulu peraturan kelas yang ditaati. Contoh, misalnya dilarang menggunakan handphone di saat belajar tanpa instruksi. Itu peraturan kelas. Atau dilarang ngobrol di saat guru menjelaskan. Atau dilarang membuli teman di dalam kelas. Itu peraturan-peraturan yang harus dimunculkan. Terus dilarang terlambat ketika hadir dalam kelas, baik masuk jam pertama atau setelah istirahat. Itu peraturan Bapak Ibu. Setelah peraturan itu dimunculkan, ubah kalimat negatif tadi yang bacaannya dilarang menjadi kalimat positif. Karena logikanya kita sebagai manusia dan anak-anak akan lebih mudah menerima kalimat positif dibandingkan dengan kalimat negatif. Ya, terus habis itu kita akan menjadikan peraturan-peraturan itu menjadi suatu keyakinan kelas. Misalnya contoh tadi dilarang hadir terlambat. Maka kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Iya benar Bu Ipani. Datang tepat waktu. Keyakinan kelasnya untuk apa datang tepat waktu? Nilai universalnya untuk menghadirkan disiplin, rasa tanggung jawab dalam diri. Terus diskusikan sikap apa atau perilaku apa yang mencerminkan keyakinan kelas tadi. Kalau keyakinan kelas itu adalah harus disiplin, maka sikapnya adalah hadir ke dalam kelas tepat waktu. Perannya apa? Peran anggota yang kelima, diskusikan mengenai peran seluruh warga kelas. Misalnya harus tidak membuli satu sama lain, saling menyayangi satu sama lain. Perannya apa? Melakukan berteman dengan siapa aja, menghargai temannya, terus menerapkan 5S
dengan budaya sekolah kita, senyum, sapa, salam, sopan santun, gitu ya. Serta selalu meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu untuk melakukan suatu perubahan. Lanjut. Ya, ini peraturan kelas dari jadi keyakinan kelas, dari keyakinan kelas jadi lingkungan positif, dari lingkungan positif jadi budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu. Mari kita diskusi lagi, berpikir lagi. Peraturannya ini, keyakinan kelasnya apa? Yuk, monggo. Misalnya contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Kalimat universalnya apa? Melarang menggunakan, dilarang mengganggu orang lain. Kita contohkan langsung. Iya. Contoh, selama ini kan kita punya peraturan ini ya Bapak Ibu ya. Dilarang habisannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Coba kita udah menjadi menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang mengganggu orang lain. Komitmen keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran. Biasanya ayo anak-anak antri dalam melakukan sesuatu, coba diubah. Ayo bersabar. Lebih menghormati orang lain. Terus kalau kita biasanya dulu gunakan masker ketika kita lagi sakit, ya, coba kita ubah demi keselamatan bersama, kesehatan bersama. Kalau lagi sakit, silakan gunakan masker. Lanjut. Nah, ini yang sedikit tadi Bapak Ibu. Lanjut, kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, penguasaan terhadap dirinya. Dan anak-anak kita juga manusia biasa Bapak Ibu. Ketika dia melakukan tingkah laku, mungkin dia butuh kasih sayang dan rasa diterima di dalam kelas. Terus ketika dia melakukan hal-hal yang membuat dia senang, mungkin dia lagi memenuhi kebutuhan dia, karena pembelajaran kita mungkin tidak menyenangkan bagi dia. Atau dia bisa mengeksplorasi diri dia untuk menghasilkan lahir kesenangan. Meskipun kadang-kadang kesenangan dia itu mengganggu orang lain, gitu ya. Terus dia juga butuh kebebasan, butuh pilihan. Maka ketika kita buat tugas sana dan sebagainya macamnya, mungkin ada pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi salah satu solusi. Misalnya anak suka ngumpulin tugasnya dalam bentuk video, ya sudah, kasih video. Dia sukanya dalam bentuk PR, ya. Ada yang anaknya suka nulis, ya orang bisa mengumpul tugas dalam bentuk nulis. Dan penguasaan terhadap dirinya. Dia juga butuh penguasaan terhadap dirinya, di mana penguasaan dirinya itu diakui kekuasaannya. Definisinya tadi yang disampaikan dengan Bu Eva, kalau ketika anak itu mampu menguasai medannya, dia akan lebih semangat dalam belajarnya. Lanjut. Ya, ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, kita berada di mana Bapak Ibu selama ini ketika anak-anak kita bermasalah? Pertama, sebagai penghukum identitas gagal, membuat rasa bersalah. Penghukum itu biasanya guru itu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kita pada posisi mana ketika anak-anak kita melakukan suatu kesalahan? Atau membuat rasa bersalah, ceramah panjang lebar. Harusnya kamu tuh gak kayak gini. Saya kecewa sama kamu. Kan udah saya omongin minggu lalu. Itu tiap hari diomongin, mana? Membuat orang merasa bersalah. Itu ternyata dalam identitas gagal. Atau ada juga yang posisinya sebagai teman, membuatkan alasan untuk muridnya. Terus berlaku santai, ayolah, gitu ya. Kita lakukan bersama-sama, gitu kan ya, demi ibu, gitu kan. Terus masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu kamu gini sebagai teman. Terus kalau sebagai teman biasanya ada efek ketergantungan. Oh, bapak ini teman saya nih, dia bisa menyelamatkan saya dalam satu masalah. Ada juga pemantau, apa peraturannya, bisa nggak kamu menyesuaikan diri? Sehingga murid-murid itu bakal berpikir kalau berapa banyak nih bintang yang harus saya peroleh, gitu kan ya. Terus menitikan berat kepada sanksi atau hadiah. Ini sebagai pemantau, menghitung atau mengukur. Misalnya orang-orang sebagai pemantau ini, setelah anaknya diomongin, oh saya bakal lihat perkembangan kamu ke depan, ada perubahan atau tidak. Tapi yang paling baik adalah menghargai diri sendiri dalam posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan guru itu. Terus apa yang menjadi keyakinan kelas kita, apa permasalahan yang dilakukan,
terus apa solusinya, sehingga anak-anak itu berpikir kita sebagai manajer aja, anak-anak itu sebagai berpikir untuk menyelesaikan masalah di dalam dirinya. Lanjut. Ini yang tadi biasanya pernyataan-pernyataannya, saya kecewa itu orang buat orang bersalah, kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum, ayolah lakukan dengan ibu itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini pemantauan manajer? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Jadinya masalah ini kadang-kadang harus dihadirkan dari anak-anak muda. Lanjut sedikit lagi. Oh, ada iklan dulu Bapak Ibu. Kita lihat ini. Itu Bapak Ibu, seperti Bernard yang punya cita-cita naik ke gunung es gitu ya, maka dia melakukan persiapan seala kadarnya sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Kita lanjutkan sedikit lagi ya, kita masuk ke inti dari pembahasan ini, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama ada 3 Bapak Ibu langkahnya. Pertama, menstabilkan identitas. Ketika kita menghadirkan anak yang bermasalah, menghadapi anak bermasalah, pertama itu kita harus menstabilkan identitas. Dengan kalimat biasanya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini, atau kalimat yang lainnya nanti kita jabarkan. Terus yang kedua, validasi kebutuhan. Ya, nanti validasi tindakan salah ini juga kita tanya dulu alasan dia melakukan kesalahan itu apa. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Lanjut. Ini yang pertama Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Biasanya ketika kita menghadirkan anak-anak datang hadir dengan masalah dengan kita, biasanya ini kita melakukannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Maka kita harus menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Biasanya guru cenderung berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Terus
tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah kok. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini, tapi ini perlu harus diiringi dengan kalimat lainnya. Jangan sampai menjadi bumerang juga buat kita. Oh berarti kata Ibu ini nggak apa-apa nih, buat salah mah hal biasa, gitu ya. Tapi di kalimat diiringi dengan kalimat lainnya, yaitu yang kedua setelah menstabilkan identitas ada validasi kebutuhan atau validasi tindakan kesalahan. Ya, membuat guru mengenali basic, murid mengenali basic dengan kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi sebenarnya apa. Biasanya guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu memilih untuk tidak memilih melakukannya. Kamu pasti punya alasan. Menstabilkan identitas. Alasannya apa dulu ditanya. Apa yang penting bagi kamu melakukan ini? Terus maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul atau tanpa harus melakukan ini yang negatif dan sebagainya macamnya. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan tadi yang sifatnya universal. Apa nilai yang kita percaya di dalam kelas studi kita? Maka kita akan kembalikan ke dalam keyakinan yang ada di dalam diri anak-anak. Lanjut lagi. Kita tonton dulu Bapak Ibu sedikit. Udah beres. Ya, kita tonton dulu. Banget, saya dekat banget. Salah satu cara penyelesaian dengan segitiga restitusi. Sudah lama nggak kita ke sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku nggak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Ya, ini menstabilkan identitas. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus Validasi Eka. tindakan yang Kesel salah. banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar,
mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Iya, baik. Mungkin itu bukan suatu hal yang baru ya Bapak Ibu ya, tapi perlu konsistensi dalam menggalinya. Terkadang anak-anak nggak tahu Pak solusinya apa, gitu ya. Sehingga kita berujung kita bingung menggalinya seperti apa, ujungnya kita yang nasehatin. Ujungnya solusi itu lahir dari kita, bukan dari diri anak murid. Kalau solusinya lahir dari dalam diri anak murid, maka akan menjadikan sesuatu hal yang lebih bermakna. Sekarang mari kita praktek tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Saya sudah menyajikan 2 kasus di dalam kertas ini. Silakan dengan teman sebelahnya, ada yang jadi anak murid, ada yang jadi guru dalam menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Boleh mau kasus yang pertama, kasus 1 dulu, ya. Kasus 2 nanti secara bergantian. Iya. Oh iya. Monggo Bapak Ibu baca dulu. Siapa yang mau jadi kasus 1? Siapa yang mau jadi kasus 2? Ya, kita bisa sama-sama menerapkan segitiga restitusi. Baca terlebih dahulu Bapak Ibu dalam penyelesaian kasusnya. Nanti silakan berhadapan-hadapan. Ada Anto dan Dino di kasus 2, dan ada Ibu Eni serta 2 anak Vivi dan Natali. Mungkin ini biasa kita temukan masalah anak-anak. Coba kita belajar untuk menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Filmin aja sih. Filmin aja. Tahu bisa lihat kasus di depan? Iya. Boleh. Boleh Bapak Ibu, kita praktek dulu 30 detik untuk menyelesaikan. Siapa yang jadi anak murid? Maaf, 30 detik, mohon maaf. 3 menit untuk menyelesaikan. Coba siapa yang jadi anak murid, siapa yang menjadi guru dalam hal ini. Ya, monggo Bapak Ibu. Semua muridnya. Oke, ya, monggo Bapak Ibu berhadapan-hadapan saja. Praktek di tempat duduk masing-masing berhadapan. Boleh kasus yang di kertas saja Ibu, sama kok kasus yang saya sampaikan, saya sajikan di depan sama kasus yang saya berikan. Kasus yang di depan itu kasus 2 di dalam kertasnya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, silakan praktek dulu. Siapa yang jadi guru? Coba tanya. Dari kasus tadi itu kan udah lihat, udah baca kasusnya. Coba dimulai dari menstabilkan identitas terlebih dahulu. Tanya kabarnya anaknya dulu, terus melakukan kesalahan apa, dengarkan cerita anak dari sudut pandang anaknya, gitu ya. Nanti habis itu baru memvalidasi tindakan yang salah
apa sebenarnya yang salah dari tindakan kamu. Nanti baru lanjut ke keyakinan kelasnya anak-anak tersebut. Soalnya hoax. Kamu kerjain tugas kamu. Bukan muridnya. Aku murid. Kagak aku muridnya aja. Udah ceritanya aku dulu deh. Tapi jangan marah ya. Aku pamit. Iya. Mana muridnya? Si Fitri, Vivi dan Natali. Ibu mau Vivi apa Natali? Mimi. Oh ya Mimi. Bintang. Aku ini. Terus ngapain? Ini ketawa-tawa. Ini menghargai aku. Oke, Bapak Ibu, kita mulai dari sekarang. Dipersilakan. Kayak ngobrol biasa aja Bapak Ibu, dengan teman ngobrol biasa. Nggak apa-apa, belajar. Mungkin praktek dengan teman akan lebih sulit ya dibandingkan dengan anak murid. Tapi kita coba terangkan teorinya dulu. Dari menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah, sampai dengan menanyakan keyakinan. Kayaknya lebih lancar kalau populisme. Ini Anton, mentang-mentang. Bapak Ibu, 2 menit lagi waktu kita. Kan ada Ibu Eni, nanti Eni kamu diganggu kalian tuh ngobrol loh, tidak menghargai aku. Tapi contohnya, tapi saja ada. Ini mari dengerin ibu dong ya. Santai aja Bu. Manusiawi. Masalahnya ini bukan masalah santainya, ini pelajaran matematika harus dihitung, jangan buang aja. Ibu Santi, ceritanya pengganti. Nanti ibu bilangin nama Ibu Santi loh, kalian tidak mendengarkan ibu. Ya gak gitu loh, nah coba dibaca dulu itu, dikerjain soalnya. Kayak sekarang marinya, Ibu Santi dan ini ceritanya. Bulan kan? Kita siapa sih? Oke, cukup kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk kita semua sudah melakukan praktek segitiga restitusi. Semoga nanti kita bisa terapkan dalam lingkungan kita dalam menghadapi permasalahan tersebut. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya minta 1 orang atau 2 orang untuk merefleksi materi kita hari ini sebelum kita tutup. Hal baru apa yang merubah paradigma kita? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Terus peran pamung seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini gitu.
Terus serta saya akan menjadi pamung yang seperti apa dalam ke depan. Bapak Ibu, satu orang atau dua orang menyampaikan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Boleh? Yang didapatkan hari ini tentang materi-materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Bisa? Ada yang mau bersuara? Ibu Penny, Ibu Presti, Bu Yos, Pak Supri, Bu Reni, Bu Irfani, Bu Julita, Bu Risma, yang didapatkan saja nggak apa-apa, yang didapatkan hari ini, boleh. Refleksi terakhir sebelum kita tutup pembelajaran atau materi kita hari ini. Oh iya, mau Pak Supri, boleh. Terima kasih. Sebagai orang mahasiswa tentu saya bangga dengan Ki Hajar Dewantara, karena jauh sebelum Indonesia merdeka Ki Hajar Dewantara sudah menyampaikan pikiran beliau mengenai pendidikan. Pendidikan yang dimaksud oleh beliau adalah pendidikan jiwa merdeka. Yang dimaksud dengan pendidikan jiwa merdeka adalah manusia yang merdeka lahir batinnya. Manusia yang merdeka lahir batinnya ketika sebelum Indonesia merdeka, bahwa pendidikan di Indonesia itu tidak menerapkan pendidikan jiwa merdeka, tapi menerapkan pendidikan yaitu perintah, paksaan, dan hukuman. Jadi yang harus diterapkan kepada anak didik kita sekarang itu adalah pendidikan jiwa merdeka, di mana anak bisa memotivasi dirinya untuk mematuhi semua peraturan sekolah berdasarkan dari hati dan nuraninya dengan bimbingan dari Bapak dan Ibu gurunya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Supri. Kita beri aplaus untuk kita semua Bapak Ibu hari ini. Selesai kegiatan kita pada hari ini. Semoga kegiatan budaya positif di lingkungan di sekolah kita bisa kita sedikit demi sedikit kita terapkan dalam lingkungan pembelajaran kita, sehingga menghasilkan motivasi intrinsik di dalam diri anak, sehingga anak-anak mampu melakukan perubahan secara efektif dengan jangka yang lebih panjang. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti proses pembelajaran bersama pada hari ini. Semoga kita semua bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari bersama dan mendapatkan keberkahan dan manfaat dari setiap sesi pembelajaran yang kita ikuti. Sekali lagi apresiasi tinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang sudah mau mempraktekkan. Semoga kita bisa mampu mempraktekkan keyakinan kelas di dalam kelas kita masing-masing, serta melakukan kegiatan sedikit diskusi dan penanaman budaya positif di lingkungan sekolah mulai hari ini sampai dengan kedepannya secara bersama-sama dan secara berkolaborasi bersama untuk mencapai visi sekolah kita tersebut. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf kepada orang kita tutup sesi ini dengan ucapan lakas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, disempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. No, nggak bahagia banget. Mana bahagianya ketika diucapkan salam dan bahagia? Kita ulang ya. Iya. Ya, berikan ekspresi terbaik. Salam dan bahagia. Salam. Ya, sudah memiliki rasa bahagia di dalam dirinya, maka hari ini setelah kita melaksanakan kegiatan mid semester pada pekan lalu, maka hari ini kita akan mengevaluasi kegiatan di dalam kelas kita dalam proses belajar mengajar. Ya, kenapa? Kita akan merubah atau melihat, merefleksi kembali segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas ini. Itu semua terjadi karena kita saling menghargai peraturan yang telah kita buat. Nah, hari ini Pak Damsi akan membawa sesuatu yang baru ke dalam kelas ini, yang akan kita ubah peraturan-peraturan yang sudah kita buat secara bersama-sama selama ini, yang alhamdulillah peraturan itu bisa membangun kekeluargaan kita di kelas 10 E2 ini. Maka kita akan ubah menjadi suatu keyakinan kelas. Apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Ada yang bisa? Ada yang pernah tahu atau pernah dengar?
Kalau peraturan kelas apa? Peraturan kelas? Peraturan kelas? Ayo. Pak. Oke. Kang Akbar, apa peraturan kelas? Peraturan kelas itu adalah suatu hal yang tersurat bahkan tersirat yang harus kita penuhi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Oke, dari Kang Akbar, peraturan kelas itu adalah sesuatu hal yang baik tersurat maupun tersirat merupakan peraturan-peraturan di dalam kelas yang harus kita penuhi dalam bentuk kesepakatan bersama, gitu ya. Maka kita akan ubah menjadi keyakinan kelas. Kalau tadi peraturan itu adalah sesuatu hal yang harus kita penuhi, berarti kalau ada kata-kata harus, maka suka nggak suka, ya nggak? Kita harus ikuti. Nah, beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah motivasi lahir dari dalam diri. Nah, gimana caranya kita meyakini segala sesuatu peraturan itu yang merupakan nilai-nilai kebijakan universal yang bisa diterima tanpa melihat pandangan agama, suku, bangsa, warna kulit dan lain sebagainya macamnya. Seperti contoh, saling menghargai. Semua agama sepakat nggak? Sepakat. Itu salah satu keyakinan kelas. Contoh, keyakinan peraturan kelas selama ini, nanti kita coba munculkan peraturan kelas kita ya. Misalnya peraturan kelas kita selama ini wajib menjaga kebersihan kelas. Yaitu, berarti keyakinan kelas kita itu menuntut apa? Kebersihan. Tapi kita buat peraturan itu wajib menjaga kebersihan. Padahal keyakinan cukup dalam diri kita ini kebersihan. Kalau kita udah yakin dalam diri kita harus menjaga kebersihan, dalam diri itu kebersihan itu adalah nilai yang baik, maka ketika ada sampah kita akan sukarela membuangnya kepada tempatnya. Gitu ya. Oke, itu keyakinan kelas. Nah, sebelum kita masuk, mari kita fokuskan pikiran kita, hati kita di dalam kelas kita, fokus untuk proses pembelajaran dan kita buat secara bersama-sama dalam kegiatan ini. Ya, udah bisa fokus nah? Bisa sekali lagi pada ucapkan salam dan bahagia. Salam. Oke, kembali kita akan masuk ke dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa mengapa tidak peraturan saja, Pak? Ya. Terus mengapa harus keyakinan kelas? Itu yang pada sudah dijabarkan tadi. Ya, kalau peraturan itu kita harus terpaksa ikut dengan apa yang sudah diatur. Kalau keyakinan kelas ini kita munculkan dari dalam diri kita, gitu ya. Maka ada beberapa langkah yang akan menjadikan keyakinan kelas ini yang tadinya peraturan kelas kita akan keluar menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu kita akan menjadi lingkungan positif, dari lingkungan positif itu akan menjadi budaya positif. Maka misalnya wajib menjaga kebersihan kelas. Berarti ya udah ingat aja kebersihan. Menjaga kebersihan, berarti keyakinan kelas itu kebersihan untuk keselamatan bersama, untuk kenyamanan bersama. Berarti keyakinan itu yang tertanam dalam diri kita menjadi budaya positif, gitu ya. Ada beberapa langkah yang akan kita lewati bersama. Yang pertama ini adalah kita akan munculkan kembali peraturan-peraturan kelas kita selama ini yang sudah kita buat bersama. Nanti kita akan ubah menjadi keyakinan kelas. Oke, siapa yang pertama? Kita pada akan catat secara bersama-sama di sini. Ya. Yang pertama, apa peraturan kelas kita yang pertama? Boleh? Oke. Siapa? Rizky Akila. Oh, Rizky Akila. Wajib melakukan piket kelas. Oh, wajib melakukan piket kelas ya. Wajib melakukan piket kelas. Yang kedua, ada lagi? Kang Akbar. Tidak boleh makan di dalam kelas. Oh, tidak boleh makan di dalam kelas. Lanjut. Ya, Lere. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Oke ya, datang tepat waktu. Ada lagi? Oke, boleh. Menjaga fasilitas kelas. Menjaga fasilitas kelas ya. Menjaga fasilitas kelas. Ada lagi? Yang dari sebelah sini? Boleh? Ayo, boleh dimunculkan? Boleh. Tidak membuli teman. Tidak membuli teman. Oke, tidak membuli teman. Ada lagi nak? Boleh yang sebelah kiri belum bersuara? Yuk. Boleh? Gak apa-apa, jangan ragu-ragu, jangan bisik-bisik. Zakia,
Apa? Zat? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Ada lagi? Oke. Lagi. Menggunakan HP dengan bijak. Ada lagi? Menghormati orang lain ketika sedang berbicara. Menghormati orang lain ketika sedang berbicara. Menghormati orang lain ketika sedang berbicara. Ada lagi? Ada lagi? Larangan-larangan selama ini di dalam kelas yang kita sepakati bersama. Tidak boleh pilih-pilih. Oh, tidak boleh pilih-pilih dalam teman ya, dalam bergaul ya. Tidak boleh pilih-pilih dalam berteman. Ada lagi? Boleh kita kenalkan diri 10, satu lagi? Apa saja boleh? Ya, Suryana apa? Menjaga keamanan dan kenyamanan kelas bersama-sama. Menjaga keamanan dan kenyamanan kelas bersama. Oke. Ini peraturan-peraturan kelas kita. Langkah yang kedua dari 10 peraturan ini yang sudah kita sepakati bersama-sama, kita akan ubah menjadi kalimat positif. Yang tadinya yang masih negatif tuh, kan ada yang masih negatif ya, kayak misalnya tidak boleh makan di dalam kelas, itu masih negatif. Kenapa Pak kok dijadikan kalimat yang positif? Kenapa? Itu semua biasanya otak manusia akan lebih mudah menangkap sesuatu hal yang positif dibandingkan dengan yang negatif. Kalau yang negatif itu cenderung otak manusia itu tertantang untuk melanggarnya ya, melanggarnya. Maka yang kita positifkan ada yang kalimat positif. Oke, langkah yang kedua, kalimat positif. Dari sini kita copy paste saja, kita pindahkan ke mengubah peraturan menjadi peraturan yang wajib melakukan piket kelas. Ini positif apa negatif? Positif. Kalimat yang lebih baiknya apa kira-kira? Tertib dalam melakukan piket kelas. Tertib dalam melakukan piket kelas berarti sesuai jadwal ya. Berarti kita sepakati gimana piket kelas sesuai dengan jadwal. Terus tidak boleh makan di kelas. Kalimat negatif ya. Kita ganti apa? Makan sesuai waktu. Makan sesuai dengan waktu dan tempatnya ya. Tempatnya. Ada lagi, datang tepat waktu udah positif? Sudah. Positif. Menjaga fasilitas kelas positif? Positif. Tidak membuli teman? Negatif. Apa positifnya? Saling menghargai ya. Saling menghargai. Kalau membuli apa lebih cenderung? Menyayangi antar sesama ya. Dan menyayangi antar sesama. Ada lagi, tidak membuang sampah sembarangan. Apa kalimat positifnya? Membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Menggunakan HP dengan bijak, kalimat positif. Saat menghormati orang lain ketika sedang berbicara, positif. Tidak boleh pilih-pilih dalam berteman, negatif. Apa positifnya? Berteman dengan semua orang. Berteman dengan semua orang atau bergaul dengan siapa saja. Bergaul dengan siapa saja. Terus yang terakhir, menjaga keamanan dan kenyamanan kelas positif. Dari peraturan kelas ini kita ubah nih, sudah ubah nih menjadi kalimat positif. Mari kita ambil menjadi suatu keyakinan kelas. Ya, boleh satu persatu keyakinan kelas itu. Ingat kata pada tadi adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal untuk semua orang yang dirangkai menjadi satu kalimat, satu kata. Ya, satu kata yang punya makna, maksud dan tujuan tersebut. Mari kita ubah bersama-sama anak-anak sekalian. Pertama tadi, piket sesuai dengan jadwalnya. Apa nih kalimat itunya?
Disiplin, saya disiplin bertanggung jawab. Oke, kita ambil yang maksud apa bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Ada lagi. Yang kedua, makan sesuai dengan waktu dan tempatnya. Disiplin ya, saling menghormati satu sama lain. Kita ambil sikap disiplin berarti ya. Kalau belum waktunya makan, belum boleh makan. Saat belajar tidak boleh Ada lagi. Yang ketiga, datang tepat waktu. Disiplin juga sudah masuk ke dalam poin yang pertama. Jadinya disiplin kita ini ada banyak hal. Pertama yang tadinya dari dari makan, waktu makan gitu ya. Terus dari datang waktu. Selain disiplin juga ada sifat di situ saling menghormati waktu satu sama lain gitu ya. Ada lagi menjaga fasilitas kelas. Bertanggung jawab. Untuk apa? Selain bertanggung jawab. Bentuk menjaga fasilitas kelas. Selain bertanggung jawab. Fasilitas kelas untuk siapa? Untuk apa? Untuk kita sendiri, untuk kenyamanan. Karena menciptakan kenyamanan aja ya bisa ya. Oke, kenyamanan. Lanjut. Karena bertanggung jawab sudah masuk ke dalam poin yang pertama, jadi kita tambahkan gitu ya. Ada lagi? Saling menghargai dan menyayangi. Oke ya, berarti toleransi. Oke, pakai bahasa toleransi berarti ya. Toleransi antar sesama. Oke, saling menghargai tadi. Lanjut. Buang sampah pada tempatnya itu bertanggung jawab. Buang sampah pada tempatnya. Tanggung jawab. Selain tanggung jawab, buang sampah pada tempatnya untuk apa? Kebersihan. Oke, kita ambil keyakinan kelas kebersihan. Ada lagi? Menggunakan HP dengan bijak. Disiplin memanfaatkan sesuatu dengan baik gitu ya. Masuk. Menghormati orang lain saat berbicara. Berarti menghargai dan menghormati ya. Berarti menghargai dan menghormati. Ada lagi? Bergaul dengan siapa saja? Toleransi. Selain toleransi, berbaur gitu ya. Terus bercengkerama, bersilaturahim dengan baik. Menjaga keamanan dan kenyamanan kelas berarti mensidangkan keamanan. Tadi kenyamanan sudah, berarti kita keamanan. Oke, 7 keyakinan kelas kita. 7 keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Pertama, bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab itu baik hadir dari tepat waktu, terus piket dengan sesuai dengan waktunya gitu ya. Disiplin juga masuk ke dalam kedisiplinan dalam hadir tepat waktu, menggunakan handphone dengan bijak itu juga bagian dari disiplin gitu ya. Toleransi atau kenyamanan menciptakan kenyamanan bersama dengan sama-sama menjaga fasilitas kelas gitu ya. Terus saling bergaul dengan satu sama lain. Toleransi antar sesama, saling menghargai. Kalau ada yang berbicara kita dengarkan. Kalau ada teman yang butuh bantuan kita bantu. Gitu ya. Kebersihan. Selain piket tepat waktu, terus tadi buang sampah pada tempat, menjaga lingkungan kelas. Terus menghargai dan menghormati, masuk tadi saling mendengarkan, saling menghormati, saling menyayangi. Yang terakhir menciptakan keamanan bersama. Lanjut. Kita masuk ke dalam gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Apa kira-kira? Mulai dari pertama tadi apa? Piket. Bertanggung jawab, piket. Apa tuh? Gambaran sikapnya apa? Kalau mau bersesuai dengan waktunya, terus sesuai dengan pekerjaannya, gambaran sikapnya kayak mana? Gambaran perilakunya? Menyapu kelas. Selain menyapu kelas, pakai bahasa yang lebih universal. Menyapu kelas itu apa bagian dari tugas piket? Berarti bahasanya kayak mana?
piket sesuai dengan tugasnya masing-masing. Menjalankan piket sesuai dengan tugasnya masing-masing mencerminkan apa? Rasa tanggung jawab dalam bentuk piket sesuai dengan jadwal. Berarti sikapnya yang pertama apa, Nak? Melaksanakan ya, melaksanakan piket sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ada lagi? Datang makan tadi, gimana makan? Sikapnya makan biar menciptakan keamanan di dalam kelas ya. Tidak makan di dalam kelas kan merupakan kenyamanan bagi kita bersama. Apa? Makan di luar kelas waktunya. Oke, makan di luar kelas pas istirahat ya. Oke ya. Makan di luar kelas di saat jam istirahat. Ini perilakunya istirahat. Ada lagi? Yang ketiga tadi ada kenyamanan bersama, datang tepat waktu, menjaga fasilitas. Apa? Boleh acung tangan dulu? Ayo. Sikapnya tadi, nih. Datang tepat waktu, menjaga fasilitas kelas. Wujud cara menjaga fasilitas kelas gimana? Merawat apa? Merawat fasilitas kelas dengan cara apa? Digunakan sesuai fungsinya. Berarti menggunakan fasilitas kelas sesuai dengan fungsinya. Ada lagi sikapnya. Sikap saling menghargai kayak mana? Apa tadi? Ketika ada yang berbicara, dengarkan. Ketika ada yang berbicara, didengarkan dengan baik. Terus apa lagi saling menghargai tadi? Saling menyayangi. Bergaul. Oh, ramah. Apa tuh ramah? Apa di Syakila? Ramah antar sesama. Oke. Tegur sapa ya, tegur sapa, ramah, sopan santun dengan sesama. Tegur sapa, sopan santun antar sesama. Lagi. Cukup? Apa belum? Menghormati orang lain, bergaul dengan teman, tidak pilih-pilih teman kayak mana nih? Udah tegur sapa, sopan santun itu tidak pilih-pilih teman ya. Terus apa lagi? Menggunakan HP dengan bijak. Berarti apa bahasanya, sikapnya? Tidak menggunakan HP saat jam pelajaran berlangsung. Oke, tidak menggunakan handphone di saat pembelajaran berlangsung. Berarti sikap kita apa? Menggunakan handphone sesuai dengan waktunya, gitu ya. Kita pakai ambil yang kalimat lagi kalimat positif ya. Menggunakan HP sesuai dengan waktu atau kebijakannya. Udah cukup? Ada lagi sikapnya? Kalau sudah tidak ada lagi sikapnya, kita sekarang cari gambaran peran seluruh warga kelas. Perannya apa aja? Siapa yang berperan di sini? Siapa? Seluruh warga kelas. Berarti perannya seluruh warga kelas adalah seluruh warga kelas harus apa? Oh, tidak kembali ke peraturan, apa? Menjalankan keyakinan kelas atas kesadaran diri sendiri atau masing-masing. Kita catat dulu perannya. Seluruh warga kelas wajib menjalankan keyakinan kelas dari dalam diri sendiri. Ada lagi? Peran seluruh kelas tadi. Kalau misalnya kita disuruh menjaga kebersihan, terus piket masing-masing sesuai dengan tugas, berarti apa? Di situ bertanggung jawab. Kita disuruh ngapain perannya? Berarti seluruh warga kelas harus menjalankan tupoksinya masing-masing. Berarti
siswa wajib menjalankan piketnya sesuai dengan tupoksinya ya. Siswa setiap hari piket sesuai jadwalnya. Ada lagi, menggunakan handphone. Apa perannya seluruh warga kelas? Ya, apa sikapnya? Kalau misalnya nih lagi belajar, kita terpaksa harus menggunakan handphone, mungkin ada kepentingan dari keluarga dan bagaimana, sikapnya kayak mana perannya? Menggunakan handphone. Izin? Apa? Izin terlebih dahulu. Berarti menggunakan handphone lagi-lagi dengan kebijakan ya. Maka menggunakan HP sesuai dengan keperluan atau kebijakan. Yuk, ada lagi? Cukup? Nah, pada masih mulai dari atas lagi. Ini peraturan kelas kita tinjau bersama-sama ya, Nah ya. Kita tinjau bersama-sama. Kita masuk ke dalam poin terakhir dari proses membuat keyakinan kelas, yaitu kita tinjau bersama-sama. Ini peraturan kelas yang sudah kita buat dari 1 sampai 10. Mulai dari wajib melakukan piket kelas, tidak boleh makan di dalam kelas, datang tepat waktu, menjaga fasilitas kelas, tidak membuli teman dan lain sebagainya. Dari peraturan kelas ini kita munculkan menjadi kalimat positif. Ini kalimat positif dari peraturan kelas kita tadi. Yang tadinya wajib piket tepat waktu, jadi kita piket kelas sesuai dengan jadwalnya. Yang tadinya nggak boleh makan di dalam kelas, kita ganti jadi makan sesuai dengan waktu dan tempatnya. Sampai dengan kalimat yang nomor 9, nggak boleh pilih-pilih dalam berteman, kita buat bergaul dengan siapa saja. Dari situ kita ubah menjadi 7 keyakinan kelas kita bersama. Apa aja 7 keyakinan kelas kita? Tanggung jawab. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sama. Yang kelima, yang keenam, menghargai dan menghormati. Yang ketujuh, keamanan adalah wujud kita nyaman dalam proses belajar. Ini sikap-sikap yang mencerminkan keyakinan kelas ya, melaksanakan piket sesuai tugasnya masing-masing. Pasti kan ada tugasnya ya. Ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang melakukan tulis, ada yang merapikan bangku dan lain sebagai macamnya. Sampai dengan menggunakan handphone sesuai dengan waktunya. Yang terakhir, peran seluruh warga kelas. Seluruh warga kelas wajib ikut serta dalam melaksanakan keyakinan kelas sesuai dengan kesadaran dari dalam diri sendiri. Sampai di sini kita sudah bentuk keyakinan kelas. Mari kita sama-sama menjalankan keyakinan kelas kita dengan baik. Apakah bisa disepakati keyakinan kelas kita hari ini? Bisa. Kita akan coba jalankan keyakinan kelas. Kita sudah berhasil menjalankan peraturan kelas selama 3 bulan ke belakang, sehingga kita tercipta belajar yang nyaman di dalam kelas. Maka Padam Sri berharap dengan suasana baru keyakinan kelas ini, anak-anak bisa lebih nyaman lagi dalam proses pembelajaran. Mungkin itu kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Disempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.